Di tengah hiruk-pikuk London dan New York yang dikenal sebagai pusat gaya hidup modern dan sekuler, justru masjid-masjid di sana kini semakin penuh. Bahkan di beberapa masjid besar, jamaah sholat Jumat sampai meluber ke jalanan. Fenomena ini bukan hanya terjadi sesekali, tapi menjadi pemandangan rutin yang mengejutkan banyak pihak di Barat. Mengapa dakwah Islam bisa bangkit begitu pesat di jantung dunia Barat? Sebelum dilanjut, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Lonjakan jumlah Muslim di Barat. Dalam 2 dekade terakhir, populasi Muslim di Eropa dan Amerika mengalami peningkatan signifikan. Di London, data dari Office for National Statistics 2021 menunjukkan Muslim kini mencapai 15% dari total populasi kota. Di New York, laporan Pew Research Center memperkirakan jumlah Muslim telah menembus lebih dari 800.000 jiwa. Peningkatan ini bukan hanya karena imigrasi, tapi juga karena tingginya jumlah mualaf di Barat. Fenomena masjid penuh di London. Di London, masjid seperti East London Mosque dan London Central Mosque setiap Jumat dipenuhi jamaah hingga trotoar. Bahkan selama Ramadan, area sekitar masjid berubah menjadi pusat komunitas Muslim yang hidup dengan buka puasa bersama dan kajian Islam. New York dan kebangkitan dakwah. Di New York, masjid seperti Islamic Cultural Center of New York dan Madinah Masjid seringkali penuh saat sholat Jumat. Fenomena ini bahkan membuat beberapa masjid membuka 2 hingga 3 sesi khutbah untuk menampung jamaah yang tak tertampung di sesi pertama. Peran dakwah digital. Salah satu motor kebangkitan dakwah di Barat adalah media sosial dan platform digital. Dai-dai muda seperti Mufti Meng, Omar Sulaiman, dan Ali Dawah berhasil menarik jutaan penonton di YouTube dan di TikTok. Konten-konten dakwah yang singkat namun padat makna menjadi pintu masuk banyak orang untuk mengenal Islam. Fenomena mualaf. Jumlah mualaf di Barat terus meningkat. Menurut Muslim Council of Britain, rata-rata 5.000 orang masuk Islam di Inggris setiap tahun. Di Amerika, Pew Research Center mencatat 20.000 mualaf per tahun. Kebanyakan mualaf terinspirasi oleh ketenangan spiritual Islam dan kesederhanaan ajaran tauhid. Tantangan dakwah di Barat. Meski berkembang, dakwah di Barat menghadapi tantangan seperti Islamfobia dan stereotip negatif di media, regulasi ketat terhadap pembangunan masjid, dan tekanan budaya liberal yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Strategi dakwah efektif. Para komunitas Muslim di London dan New York mengembangkan strategi seperti Open Mosque Day, mengundang warga non-Muslim untuk mengunjungi masjid dan mengenal Islam. Lalu ada kegiatan sosial, membantu tunawisma, donor darah, dan pelayanan kesehatan gratis. Dan ada program pendidikan seperti kelas bahasa Arab, tahfiz, dan pengenalan Islam untuk pemula. Peran generasi muda Muslim. Anak muda Muslim di Barat kini menjadi motor dakwah yang segar. Mereka aktif di kampus, menggelar diskusi Islam, dan memanfaatkan kreativitas digital untuk berdakwah. Identitas Muslim mereka justru menjadi kebanggaan, bukan beban. Masjid sebagai pusat komunitas. Di Barat, masjid bukan sekedar tempat sholat, tapi pusat komunitas. Kegiatan seperti kelas bahasa, konseling keluarga, hingga seminar kewirausahaan dilakukan di masjid untuk menarik berbagai kalangan. Ramadan yang mengubah kota. Saat Ramadan tiba, suasana London dan New York berubah. Acara buka puasa bersama di taman kota, bazar makanan halal, dan program tarawih yang penuh membuat non-muslim ikut penasaran. Dukungan dari non-muslim. Menariknya, beberapa politisi dan tokoh masyarakat non-muslim di Barat kini mendukung kebebasan beribadah umat muslim. Misalnya, Wali Kota London, Sadiqon, seringkali hadir dalam acara komunitas muslim untuk menunjukkan dukungan. Munculnya lembaga pendidikan Islam. Sekolah-sekolah Islam dan lembaga tahfiz mulai bermunculan di London dan New York. Mereka menawarkan kurikulum gabungan seperti pendidikan umum yang kuat disertai pengajaran Al-Quran dan akhlak Islam. Pengaruh seni dan budaya. Seniman dan musisi Muslim di Barat kini membawa pesan-pesan Islam dalam karya mereka. Film dokumenter, puisi, hingga musik Islami mulai mendapat tempat di festival internasional. Pertumbuhan industri halal. Industri halal mulai dari restoran, pasar daging, hingga kosmetik halal berkembang pesat di London dan New York. Pertumbuhan ini secara tidak langsung membantu dakwah karena masyarakat semakin mengenal konsep halal haram. Peran organisasi internasional. Organisasi seperti Islamic Relief,
Council on American Islamic Relations, dan Muslim Aid aktif dalam kegiatan sosial dan advokasi, membantu memperkuat citra positif Islam. Harapan masa depan. Melihat tren ini, para pengamat meyakini bahwa Islam akan menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di Barat. Dan yang terpenting, kebangkitan ini lahir dari kombinasi antara kekuatan iman dan kemampuan beradaptasi dengan zaman. Sholat Idul Fitri yang memenuhi lapangan kota. Di London dan New York, sholat Idul Fitri dan Idul Adha sering dilakukan di lapangan luas atau stadion karena jumlah jamaah yang membludak. Bahkan di Barking Park London, jamaah bisa mencapai puluhan ribu orang. Peran muslimah dalam dakwah. Perempuan muslimah di Barat aktif mengisi kajian, mengajar anak-anak, hingga menjadi relawan sosial. Mereka juga sering menjadi narasumber media untuk meluruskan mispersepsi tentang hijab dan peran wanita dalam Islam. Kolaborasi antar masjid. Masjid-masjid di London dan New York sering berkolaborasi dalam mengadakan event besar seperti Islamic Awareness Week dan Halal Food Festival. Kolaborasi ini memperkuat jaringan dakwah dan memperluas jangkauan pesan Islam. Kelas bahasa Arab dan studi Quran. Banyak non-muslim yang tertarik mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran secara langsung. Masjid-masjid menyediakan kelas gratis yang diikuti berbagai kalangan, dari pelajar hingga profesional. Maraknya media muslim lokal. Di New York dan London, kini muncul media muslim seperti radio, majalah, dan portal berita yang fokus menyajikan berita positif tentang Islam. Ini membantu melawan narasi negatif media arus utama. Gerakan pemuda di kampus. Organisasi mahasiswa muslim seperti Muslim Student Association di Amerika dan Islamic Society di Inggris menjadi pusat kegiatan dakwah di kampus-kampus besar. Mereka menggelar diskusi publik, kajian Islam, dan penggalangan dana kemanusiaan. Program kemanusiaan yang menginspirasi. Komunitas muslim di Barat aktif membantu korban bencana, baik lokal maupun internasional. Ketika badai Sandy melanda New York 2012, banyak masjid membuka pintu mereka untuk menjadi tempat pengungsian. Kebangkitan dakwah di London dan New York membuktikan satu hal, meski berada di tengah arus modernisasi dan sekularisme, cahaya Islam tetap menemukan jalannya. Masjid yang penuh di jantung kota-kota besar Barat adalah tanda bahwa hidayah Allah tidak mengenal batas wilayah, budaya, atau bahasa. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut, ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Quran Surat As-Saff ayat 8. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurutmu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.